Warta. Warta. Oh, Warta ya. Ini DKM. Musola masih Pak? Musola ini. Musola apa? Musola Huda. Udah ya. Iya. Makasih ya Pak. Oke, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah, ma'nana wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, saya nggak tahu yang mana ini, bil khusus guru kita bersama, orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husni Tamrin. Masya Allah, suatu kehormatan dan keberkahan hari ini saya bisa silaturahim dengan beliau. Dan ternyata Abah Haji Husni Tamrin ini aslinya orang Cisaat, Sukabumi. Jadi putra daerah Sukabumi, namanya keren ini, Haji Muhammad Husni Tamrin. Soalnya kalau orang Cisaat, Sukabumi Pak jarang pakai nama yang bagus begini. Biasanya kalau orang Cisaat itu namanya Apud. Iya kan, saya orang sana jadi tahu paling bagus Asep lah gitu. Ini Dr. Andes Haji Muhammad Husni Tamrin, kita doakan guru kita, sepuh kita, pendiri Yayasan Rumah Yatim dan Duafa, tokoh masyarakat asli Sukabumi. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan sisa hidupnya, dan Allah berikan pendamping. Pendamping itu kan bisa pembantu, bisa anak. Bil khusus guru kita juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Matraman, kemudian Ketua Panitia atau Peresmian Yayasan Rumah Yatim dan Duafa, Bapak Kapolsek atau Bapak Kapolres Koramil Matraman, Bapak Wali Kota Jakarta Timur atau yang mewakili, Bapak Camat Matraman atau yang mewakili, Bapak Lurah Hutan Kayu Utara, Bapak RW, Bapak RT, para ketua DKM, masjid, DLL, dan lain-lain. Media dalam kurung strip dari televisi Republik Indonesia, TVRI, hadir dari TVRI. Oh wajib, Masya Allah, wajib. Waktu zaman saya kecil dulu Pak, kan saya mah kecil dulu. Dulu tontonan cuma itu kan, TVRI, Masya Allah, televisi pendidikan. Catatan, bawakan anak yang soleh, istri yang solehah, perempuan bawakan mengaji atau azan, maksudnya gimana ini? Nyanyikan lagu istri solehah, menunggu, baca Quran dan sholat. Ini praktek. Oh jadi ini pelajaran praktek ini. Oke, insyaallah. Bil khusus juga orang tua saya Abah Haji Edi, sebagai keluarga Yayasan Rumah Yatim Duafa. Beliau asli dari Tanjung Brebes. Beliau yang menghubungi dari kemarin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Allah takdirkan bisa kumpul dengan calon-calon penghuni surga.
Kalau kita sudah bicara rumah yatim dan duafa, ini bukan bicara urusan dunia, ini bicaranya sudah urusan akhirat. Nabi mengatakan ana wa kafirul yatim fil jannah. Kata Nabi, aku dan anak yatim di surga seperti jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Orang yang menyantuni anak yatim, yang memelihara anak yatim, yang memikirkan nasib anak yatim, apalagi beserta ibunya. Tenang. Maka nanti di surga satu komplek bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tadi saya ceramah di Karawang. Dari Karawang langsung istirahat di Hotel New Idola. Bangun subuh saya tidur lagi. Bangun lagi jam 9, prepare langsung ke sini. Dari sini saya mau langsung ke Sukabumi, jadi jamaah nggak usah ikut ya, nyusahin. Kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan yang hadir hari ini berkah hidupnya, berkah keluarganya, sakinah mawadah, istrinya soleh solehah. Punya istri mah nggak apa-apa, solehah juga, yang penting cantik. Daripada tapi wanita solehah itu kan tergantung suaminya. Tidak ada prajurit yang goblok kecuali komandan yang tolol. Artinya seorang istri, seorang suami itu tergantung dibawa oleh pimpinannya, berarti oleh kepala rumah suaminya. Insya Allah. Hadirin para jamaah calon-calon penghuni surga, senang rasanya saya bisa hadir ke tempat ini. Ini suatu kesempatan yang baik, Masya Allah. Cuma saya bingung nih, mau nengok ke kanan, yang di kiri kasihan, nengok ke kiri, yang di kanan berontak. Dan saya nengok depan aja. Di depan ada Abah Haji Tamrin, kita berpandang-pandangan. Nih, kalau bini-bini kebanyakan duit begini Pak. Amin. Mending banyak duit sembari sehat ya, daripada nggak punya duit badan sakit. Apalagi hari ini kita sudah masuk tahun 2023. Insya Allah tahun ini bangsa kita menjadi lebih baik. Ini doa kita bersama. Jadi ketika kita punya pemimpin, jangan kita doakan yang jelek-jelek, walaupun bagaimana mereka adalah pemimpin kita. Dan jadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Jangankan mimpin satu negara, satu provinsi, kabupaten, kecamatan, jadi RT, jadi ketua RT, kalau nggak bisa, Masya Allah, giliran bantuan orang lain kebagian kita kagak, waduh, itu kan repot. Kayak kemarin Pak, yang saudara kita tuh yang di Cianjur kemarin demo di gedung Bupati Cianjur. Gara-gara waktu demo banyak rumah yang rusak, kagak kedata. Padahal ya saya nggak tahu lah kejadiannya seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya rumah yatim dan duafa, tempat ini Allah jauhkan dari musibah, dari mara bahaya. Makanya AA di Sukabumi sekarang bangun juga pondok pesantren yatim. Abah Haji sama targetnya, kalau AA ditarget karena keuangannya dibagi-bagi, istri kan juga perlu istri perlu apa?
perlu kasih sayang. Salah satunya uang. Ngomong, mau nggak punya suami soleh, tinggi, gede, ganteng, ahli ibadah, duitnya banyak? Mau nggak? Itu barangnya mati. Jadi nggak cukup pakai duit, Pak. Ada yang lebih penting, yaitu kasih. Dan saya bangun pesantren, Abah Haji nazar kepada Allah, saya ingin anak santri 40 orang dan semua biaya kehidupannya saya tanggung, saya minta sama Allah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak, sudah ada 5 orang, Pak. Nanti juga nyusul yang lainnya insyaallah. Rumah yatim dan duafa, aduh masya Allah, ini kegiatan yang luar. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah, hanya orang-orang pilihan Allah yang mau menyisihkan sisa hidupnya untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan anak-anak yatim berkah soleh, menjadi anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa dan negara, berguna untuk orang banyak. Amin ya Rabbal. Sesuai pesanan, lagunya ini banyak. Adan, nanti adan terakhir jam 12. Lagu yatim piatu dulu, bareng-bareng ya. Nanti jamaah jawab amin. Allahumma amin. Siap. Yatim piatu belum woi. Rusak lagu, belum. Tenang. Dengerin dulu. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Wahai, bantuin. Wahai para hartawan, coba ulurkan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Semua salah. Jawabannya bukan itu. Ada lagi yang ini mah. La. Yang itu. Ini kagak pernah nonton televisi ini. Sungguh engkau manusia mendustakan agama, bila pada mereka engkau sia-sia. Bagus. Itu harusnya tuh grup yang tadi itu grup, jangan turun, harusnya di belakang bagian koreo tuh, kayak soneta femina tuh. Ini grup qasidah mana ini? Insano. Di mana itu? Insano Supporti. Waduh, luar biasa. Saya jadi ingat waktu kecil dulu. Pan dulu mah belum ada hadro, belum ada cerawis, Pak. Tenang. Dulu itu yang aktif
main begini mama band cabok, band tabok. Band kepret kalau di Sukabumi namanya. Itu lagu-lagunya Masya Allah. Mama dulu. Ini lagi cek sound ceritanya. Mantap tepuk tangan baik. Jilbab lambang. Bentar, Pak. Bukan keputihan, kesucian ya. Lembut hati, teguh kasih penuh di balik jilbabmu. Salah. Ada jiwa yang di balik senyummu, tersimpan masa depan semua berki. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke. Peresmian Yayasan Rumah Yatim dan Duafa Lutfi dan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Hilman Mubarak. Ini Maulid sudah lewat, bentar lagi Isra Mi'raj. Tapi untuk mencintai Nabi Muhammad sebetulnya nggak perlu pakai waktu, karena Nabi Muhammad setiap saat memanggil-manggil umatnya. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Nabi bilang syafaatku di hari kiamat pasti aku berikan bagi mereka yang menginginkan syafaat dariku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memangnya ada orang yang gak mau dengan syafaat darimu? Ada, kata Nabi. Siapa? Orang yang di hatinya tidak pernah mengingat namaku, orang yang tidak pernah membaca salawat kepadaku, orang yang membiarkan anak yatim kelaparan. Bahkan Nabi bilang, walaupun anda ahli ibadah, sholat 5 waktunya diker, sholat rajin ke Mekah tiap hari, misal puasa Senin Kamis, tapi di pinggir rumahnya ada anak yatim kelaparan, di pinggir rumahnya ada anak yatim gak sekolah, sementara kita diberikan keleluasaan harta mampu untuk memberi makan, maka kata Nabi, jangan mendekati tempat mihrabku. Artinya jangan bermimpi di surga bisa ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Dibagi apa itu? Air. Alhamdulillah, berkah air. Hadirin para jamaah, calon-calon penghuni surga, dengar ya. Satu, anak yang soleh itu lahir dari keturunan yang soleh, sehingga ada pepatah mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari, kecuali di bawahnya ada kali, kanyut, ya kan? Tapi maksudnya anak soleh itu dilahirkan dari gen bibit yang soleh, dan untuk membentuk anak yang soleh ini bukan hal yang mudah, Pak. Walaupun saya orang bilang kiai, ajengan, ustad, giliran anak sendiri gak bisa sendiri. Kita butuh orang. Anak saya mondok di teman di daerah Sukabumi, karena giliran anak tuh dikasih nasihat sama kita, dia bilang tenang Pak, tenang Mah, tapi giliran sama gurunya dia nurut. Jadi perlu kerjasama antara orang tua dan para guru, para asatid, para kiai. Nih guru-guru kita di sini kiai banyak, para ustadz di sini ada berapa? Banyak. Saya nanya, butuh sama ustadz, butuh sama kiai. Tengah malam ada orang kesurupan, siapa yang dipanggil?
Tengah malam ada orang melahirkan nggak keluar-keluar, siapa yang dipanggil? Pak Ustadz? Bidan. Ternyata Masya Allah, berbahagialah yang ibu bapak hati ini bisa hadir di sini. Kenapa? Nggak ada jaminan besok kita masih hidup, Pak. Ada jaminan nggak besok kita masih hidup? Nggak. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita kumpul di tempat ini. Kapanpun dimanapun kita wafat, mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah. Wafat kita bawa iman dan Islam. Rumah mewah kita tinggalkan. Mobil mewah yang belum lunas tinggalkan. Istri yang cantik yang dulu pernah berjanji di bawah pohon pisang, aku gak bisa hidup tanpamu. Ternyata semuanya dusta belaka. Badan pun tak sesaat ditinggal nyawa, anak istri tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad ngomong. Secepatnya jasad karena tak lagi dibutuh. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Semua akan berlalu meninggalkan kita. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Kiai, astagfirullahaladzim, wafat, khusus Kiai, guru wafat. Nanti kalau abah mama dengar kabar Abah Haji Husni Tamrin A.A. Roma Muda wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Jangan sekarang amin amin tar belum siap Pak, pesantren belum beres, istri cukup 1? Enggak, saya nanya, cukup 1? Cukup. Kamu mau nyari yang bagaimana lagi? Cukup. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya wanita itu ada skincare yang harus kita bayar, Pak. Istri itu kan tergantung suami. Kalau istri mau cantik, kasih mod. Tuh. Baik buruk seorang istri yang tersebut itu istri siapa? Masya Allah, cantik, gede, udah kayak gas melon. Oh itu mah istrinya Bapak Haji Edi. Pantas banyak doa. Itu satu lagi istrinya siapa? Kurus. Pak RT. Maaf. Ada Bu RT ada? Mana? Gede kecil mah. Gede. Oh berarti dia bahagia. Bahagiamu bahagiaku. Deritamu juga. Para jamaah, abahku, para sepuh, orang tuaku, para hadirin, mama, calon-calon penghuni surga. Allah menciptakan kita ini tiada lain sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah itu kan terbagi menjadi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ada ibadah yang horizontal, ada ibadah yang vertikal.
Ada ibadah yang langsung urusannya kepada Allah, ada ibadah yang melalui hablum minanas, artinya sesama manusia. An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dan bukan Arab kecuali takwanya. Paham nggak? Walaupun dia orang Arab, tinggi, gede, ganteng, keturunan Nabi, habaib, tapi kalau dia nggak ibadah, nggak sholat, ada jaminan ke surga nggak? Enggak. Nabi bilang, "I'mali ya Fatimah," kepada putrinya sendiri. Itu kan Siti Fatimah Az-Zahra, ini putri yang paling disayang oleh Nabi kita Muhammad. Karena putri-putri yang lain kebanyakan meninggal di usia muda. Nah, salah satunya putri Nabi Muhammad yang berhasil menikah dan melahirkan keturunan adalah Fatimah Az-Zahra. Tapi kepada putrinya sendiri, baginda Rasul mengatakan, "I'mali ya Fatimah, i'mali, beramal kau Fatimah, sholat kau, ngaji kau, haji kau. Jangan mentang-mentang bapakmu seorang nabi, jangan mentang-mentang bapakmu seorang rasul. Aku Muhammad gak bisa menolongmu di akhirat kalau kamu tidak beribadah." Artinya walaupun keturunan nabi, tapi kalau gak ibadah, nabi gak bisa nolong, gak ada jaminan. Walaupun kita orang Ahwal, orang Azam, ada orang Sunda, orang Jawa, orang Batako, ada orang Batak, orang Padang, tapi kalau kita beribadah kepada Allah, sholat kita kerjakan, ada rezeki lebih, berangkat haji, berangkat umroh, santuni yatim, rumahnya kan udah ada nih, rumah yatimnya. Nanti kalau mama punya duit, ada donatur, bawa tuh ke sini tuh, kumpulin di sini, bagiin bareng-bareng, supaya nanti kita masuk surganya bareng. Nanti insya Allah hajat kita dikabul. Saya tuh kalau lagi ada masalah, misalkan duit gak punya, beras habis, gajian belum, ya gak gajian kalau gak kerja. Kumpulin aja anak yatim. Anak yatim dikumpulin, kita punya rezeki, umpama per orang 50.000. Jadi yang sistem yang benar tuh begini, anak yatim suruh kumpul di depan, dia berdoa. Jadi yang berdoanya dia tuh anak yatim berdoa, kita yang aminkan. Jangan kita yang doa, dia yang aminkan. Salah. Karena 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, ada 3 doa yang tidak dihijab oleh Allah, yang langsung tembus ke aras, yang langsung diijabah oleh Allah. Pertama, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, doa guru kepada murid. Yang ketiga, doanya anak yatim yang kita santuni. Jadi nanti lagi kita punya hajat apa, panggil tuh anak yatim atau mama, bapak ke sini. Anak yatim ada berapa? Misal ada 200 orang. Kalau 200 kali 50 aja, 2 kali 5, 10 juta ya. Bawa 10 juta. Nah, kamu yang 100 orang berdoa, ibu yang aminkan, bapak yang aminkan. Insya Allah nggak usah pakai lama, Allah kabulkan kita punya hajat. Saya begitu mah di rumah, anak-anak yatim. Banyak yang korban gempa kemarin tuh yang di Cianjur, yang orang tuanya wafat, yang ditinggal emaknya, yang ditinggal. Saya ambil tuh mah, dapat 5 orang tuh kemarin, Masya Allah. Waktu gempa kemarin 270 orang meninggal dunia, 5.000 rumah rusak. Ada sedihnya, tapi ada juga pengen ketawanya Pak. Pengen ketawa tuh pas begitu datang gempa, anaknya lagi nonton TV, emaknya lagi masak nasi, bapaknya lagi BO. Bayangin, datang gempa, kira-kira itu bapaknya yang katanya cinta kepada anak keluarga. Ketika datang gempa 6 skala Richter, ribut nyelamatin anaknya, ribut nyelamatin istrinya, apa ribut loncat sendiri nyelamatin dirinya?
Kebanyakan yang namanya orang panik, boro-boro inget anak, istri, langsung loncat nyelamatin diri. Lah dia lupa belum pakai. Lucunya tuh di situ. Kita doakan para syuhada yang wafat kemarin, saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan wafatnya wafat syahid. Pengen wafat syahid? Mau nggak? Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim dijelaskan siapa orang yang hadir ke majelis ngomong ke majelis ta'lim, kemudian dia dia wafat, maka wafatnya termasuk wafat syahid. Orang yang wafat syahid masuk surganya kagak dihisap dulu. Mau? Ya udah. Mumpung ke sini. La ilaha Muhammadur. Nah jadi begitu. Ketika anak yatim berdoa, kita yang aminkan. Nah gitu. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Istri yang solehah merupakan calon bidadari syurga, di mana wanita solehah itu ada 5 ciri. 1, as-salatu ala waqtiha. Balon. Kalau dipanggil kiai, jawabnya begini, iya aa, gitu. Bisa? Coba. Mama. Istri solehah itu cirinya ada 5. Balonku. Istri solehah. 1, sholat 5. Sholat ini hukumnya wajib. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan nih para jamaah nih. Tuh lihat Pak, cantik-cantik. Sebagian tuh lihat. Mudah-mudahan nanti Allah nasibkan sebelum wafat bisa sholat di Masjidil Haram. Sebelum wafat Allah nasibkan bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pengen ke sana Pak? Udah daftar? Oh, siapa yang bawa? Oh berkat. Alhamdulillah. Mau dibagiin sekarang? Ya udah bagiin, kita nyanyi dulu. Pak. Oh dimasukin. Oh, tenang. Yuk amankan. Awas ketukar tuh. Buat ke Sukabumi. Bagus, gerbang kunci. Mama pengen buru-buru ke sana yang belum nih. Ngomong. Pengen berangkat umroh? Pengen? Punya duitnya? Jangan bilang tidak, belum. Coba belajar bangun tengah. Itu ilmu tuh. Suka bangun tengah malam. Wah, keren. Sholat apa pipis? Oh. Beres pipis? Enggak, cebok dulu. Cebok dulu dong. Ya, dipoto. Kemarin lagi ceramah di Bogor, ada yang moto nggak ketahuan, pasti lihat lagi mangap. Waduh, masya Allah. Ajib, makasih bang. Oh, mamanya foto tuh kasihan. Udah dandan rapi-rapi ya. Aduh, kalau lagi pengajian mau pakai kerudung semua. Nggak tahu kalau di rumah. Hah? Ya kalau mau tidur mah buka. Mau mandi, jangan mentang-mentang istri solehah, mandi pakai jilbab. Ngelayanin suami pakai gamis, jangan. Istri solehah mah kalau di luar ya begini nih. Kalau di dalam apa kabulak? Kalau di luar apa? Kalau di dalam wow gitulah. Setiap mantap.
perhiasan hanya istri, perhiasan. Yang ini dunia, yang ini terindah. Udah serah lu dah. Pak, bareng-bareng. Hanya istri yang ini soleha, yang itu beriman. Beriman dulu, baru soleha. Hanya istri yang bisa dijadikan dalam tiap selalu jadi pulang. Pakai seni, jangan datar. Kenapa Rhoma Irama sampai hari ini lagunya The Legend of Music? 76 tahun beliau bertahan. Dengan banyaknya artis-artis muda, tapi nama beliau tidak bisa digeser. Karena lagu-lagunya dari hati, bukan asal. Tapi lagunya pakai hati, pakai seni. Apapun begitu. Salawat pakai seni, baca Quran. Tadi yang baca Quran tuh suaranya bagus gak? Mudah-mudahan anak kita dijadikan ahli-ahli Al-Quran. Kalau pakai seni pan enak. Bener gak? Coba mama di rumah selawat seenake dewe. Baca salawat seenake dewe. Suami lagi sakit gigi. Kata ibu, kata mama, sholatullah, salamullah. Kata lakinya, mama sehat mah. Pakai seni guys. Sallallahu nah, jawabnya bukan Allah. Sallu alaih. Telat. Bareng-bareng. Sallallahu alaika Allah. Ahmad ya habibi. Ahmad ya habibi. Ahmad ya habibi. Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Tok. Kalau pakai seni mah enak, nyanyi juga pakai seni. Tuh lihat guru-guru kita, Abah Haji, ke atas putih, ke bawah hitam, ke bawah seni hitam. Saya hitam-hitam, kok bisa kapelan sama mak-mak ban kepret. Berarti kita sehati ya. Tapi itunya apa? Kayak soneta femina ya. Yang pakai begituan pan soneta femina. Kalau enggak dulu ini almanar. Pas almanar nasidaria, nasidaria. Tenang. Kalau pura qasidah nasidaria almanar tuh, masya Allah. Tapi kalau almanar sih langsing. Nah ini mah langsing. Nggak apa-apa, semua wanita itu tergantung siapa yang melihat. Cantik menurut saya belum tentu menurut Abah Haji Edi. Cantik kata Abah Haji Tamrin Husni. Balik. Abah Haji Husni Tamrin belum tentu kata saya. Cantik itu siapa yang melihat. Kalau jelek itu pasti, Pak. Cantik itu relatif, tergantung siapa yang menilai. Tapi di mata Allah nggak lihat wajah, nggak lihat rupa, yang dilihat hati, iman
iman dan takwa, kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Wanita solehah sholat lima. Sholat dimulai dengan takbiratul, mengangkatkan dua. Maka nggak boleh sholat sambil merem. Makruh hukumnya sholat sambil. Ulama ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i mengatakan sholat sambil merem itu hukumnya lah kita makan pengen khusyuk dimerem-meremin, daripada khusyuk malah segala kelihat. Pagi-pagi pergi ke pasar beli tempe, pulang dari pasar kunci motor lupa naro. Di mana ya? Datang sholat duhur kan langsung nyari nih. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzaan lillahi Allahu akbar. Jadi kan pagi ke pasar di tempe, parkir masih ada tadi. Pas di rumah di mana ya kunci ya? Suami kan udah berangkat tadi. Masa iya dipinjam anak? Itu sholat kita. Pas dapatnya itu pas lagi at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Oh, dilaci. Makanya jangan merem, macanya lurus ke tempat sujud. Pernah lupa jumlah rakaatan sholat? Pernah? Gimana tuh caranya? 2, 3. Ambil yang mana? Yang 2. Walaupun aslinya sudah, daripada kita was udah ambil yang 2. Selesai sholat sujud syahwi. Sholat itu Masya Allah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini yang membuat kita bisa mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanita soleha itu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang, bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Yang ketiga, istri soleha itu mah tenang. Yang ketiga, istri soleha itu kalau dipandang oleh suami gak bikin kesel, gak bikin mumet. Kalau suami lagi mandang wajahnya tuh semail, udah mah cantik, Masya Allah. Suami lagi mandang, mama tuh wajahnya begini tak caci kelilipan. Suami mandang dibentak, apaan lu lihat-lihat. Yang keempat, kalau disuruh nurut. Mama tahulah kalau disuruh, mama aku mau kopi hitam, kata mama, siap, tunggu 2 jam. Yang kelima, kalau laki nggak ada di rumah, pandai menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami. Itu pun kalau hartanya ada. 8 ada Pak, mak-mak pulang pengajian marah-marah. Bukannya setor ilmu sama suami, marah-marah. Kata istrinya, nanti kalau ada pengajian saya nggak mau hadir Pak. Kenapa? Tadi tetangga lewat depan mata, tangannya begini-begini, kalung baru, gelang baru. Kata suaminya, tenang, kan lu bisa beli di Lazada yang masih double yang 30.000 satu. Jadi urusan tergantung hati sih sebetulnya. Saya tinggal di kampung di Sukabumi, kalau disuruh pindah ke sini ke Jakarta rasa-rasanya nggak mau saya. Walaupun disuruh di apartemen ada AC-nya segala macam, karena enakan di sana. Lalaban tinggal metik,
pengen ikan tinggal nyerok, pengen istri tinggal tinggal buka kan. Nanti mainlah ke Sukabumi Pak, adem. Cuma kalau mau ke Sukabumi jangan bareng-bareng semua begini ya, nyusahin ya, satu mobil lah gantian main ke Parung Kuda. Dari sini paling 2 jam keluar tol Parung Kuda. Wanita salehah itu nanti akan ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya mau baca sejarah nih, tapi saya pakai nadom. Tahu nadom? Pakai syair. Jadi ada cerita nih, Abah Haji, abahku. Satu saat Rasulullah, kalau nggak salah dalam kitab Sirah Nabawiyah, waktu itu baginda Rasul mau melaksanakan sholat Idul Adha. Wallahu alam, nggak tahu Idul Adha, nggak tahu Idul, yang jelas mau sholat Id aja. Jadi ceritanya Nabi keluar rumah, di tengah jalan ada anak yang sedang nangis. Pernah dengar cerita itu? Nangis. Anak yang lain main gembira, di sakunya penuh dengan duit. Oh, mau lebaran kan, baju baru, duit. Istri enggak, masih yang lama. Nah, anak ini boro-boro pakai baju baru, boro-boro pakai duit. Bahkan untuk menutupi kulitnya dia nggak punya baju sama sekali. Menangis. Nah, jadi saya pakai syair. Nanti tinggal jawab sallu alaihi. Mudah-mudahan Nabi ngasih syafaat kepada kita. Kharajan Nabi Nabi pun keluar rumah. Nabi pun keluar rumah untuk melaksanakan sholat Id. Di tengah jalan, di tengah Nabi melihat anak kecil sedang menangis. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi, kata Nabi, ya anak, kenapa kau menangis? Bukankah ini hari raya Id? Harusnya kamu bahagia, harusnya pakai baju baru, pakai duit baru kamu bergem. Kenapa kau menang? Si anak menjawab, wahai paman, bagaimana aku bisa bahagia? Aku nggak punya baju, aku nggak punya uang baru. Ngomong. Aku nggak punya uang, aku nggak punya rumah, aku nggak punya siapa, aku nggak punya apa. Nabi menangis. Kata Nabi, kemana ayah? Kemana ibu? Di mana rumah? Si anak menjawab, wahai paman, ayahku sudah meninggal dunia.
Ayahku wafat waktu perang dengan Rasulullah. Dia meninggalkan rumah dan ibuku menikah lagi. Hartaku habis, rumahku, ibuku habis. Gak tahu di mana dia, gak peduli dengan aku, yatim aku. Nabi menjerit, apa kata Nabi? Ya Allah, ya ayahnya sudah di surga, sementara ibunya begitu menikah lagi, meninggalkan anak yang kelapa, yang kepanah. Nabi memeluk itu anak. Apa kata Nabi? Wahai anak, kalau hari ini Allah kasih orang tua untukmu, kalau hari ini Allah kasih seorang ayah untukmu, bagaimana perasaanmu? Si anak menangis, wahai paman, siapa orang yang mau menjadikan aku anaknya? Ibuku saja membiarkanku, ayah tiriku saja meninggalkanku. Lalu siapa orang yang mau menjadikan aku anaknya? Nabi mencium itu anak, wahai anak, aku Rasulullah, aku Rasulullah, aku Nabi Allah, aku Rasul Allah, siap menjadikan pengganti orang tua bagimu. Aku Muhammad. Si anak memeluk, ya Rasulullah, maafkan kelancanganku ya Habib Allah. Aku enggak tahu kau Rasulullah. Aku hanya tahu namamu, gak pernah melihat wajahmu. Aku hanya tahu dari orang-orang bahwa engkau orang yang paling baik kepada sesama, terutama kepada anak yatim. Akhirnya ini anak dibawa ke rumahnya Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, aku bawa anak. Kau mandikan dia, kau pakaikan baju bagus, kau masukkan uang di sakunya. Aku ingin melihat dia tersenyum bahagia. Maka Siti Aisyah mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah. Antara orang anak yang menyayangi anak yatim dengan Nabi Muhammad nanti di surga bagaikan telunjuk dan jari tengah, tidak ada jarak bagi mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kira-kira kalau kita pulang dari mana-mana tiba-tiba bawa anak bawa anak laki-laki, kita ngomong sama istri, ma, tenang, ma, ini bapak nemu anak, kasihan dia, tolong mandikan dia, bajukan dia, kasih uang. Istri langsung manggut, siap apa menginterogasi dulu? Jelas itu pasti terjadi. Sebentar, urusan ngemandiin gampang. Ini anak Mansur S. Terus terima dia, dialah adekku, bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam, oh pada bisa ya. Terima dia istrimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka kenapa saya sekarang di rumah miara anak yatim? Yaitu Allahu Akbar. Yayasan Rumah Yatim dan Du'afa. Oh pakai Du'afa ini. Du'afa itu masakin, mustad'afin, orang-orang lemah mencari duit, lemah berikhtiar.
Satu saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab ini sahabat spesial dengan Abu Bakar di Madinah. Itu kuburnya Nabi Muhammad didampingi oleh Umar dan Abu Bakar. Kenapa di situ tidak ada Sayyidina Ali? Di situ tidak ada Utsman bin Affan. Karena Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq ini orang yang luar biasa amalnya. Satu saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu yang jadi gubernur di Mesir. Pernah ke Mesir mah? Main dong. Itu dari hutan kayu tinggal lurus. Nanti keluar Ragunan. Bekasi. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Siapa? Amr bin. Satu saat, ini kisah nih. Amr bin As ingin mendirikan masjid. Ya Pak ya? Ingin mendirikan. Yang jadi masalah, tempat untuk masjid ini adalah milik orang Yahudi. Orang non-muslim. Maklum jadi gubernur. Gimana saja, yang penting bisa bangun. Dipanggil tuh Yahudi. Saudara Yahudi, ya Pak, itu tempat milik kamu ya? Betul. Enggak, begini, saya mau bangun masjid di situ. Kira-kira kalau dijual, mau dijual berapa? Kata si Yahudi, mohon maaf Pak, itu rumah, itu tanah seitu-itunya, ada gubuk kecil. Saya sudah hidup makmur di situ Pak. Cuma rumah sama sumur, itu makmur. Udah saya ganti rugi, kata gubernur, karena saya mau bangun. Kata Yahudi, nggak mau Pak, walaupun ganti rugi kan tetap yang namanya ganti rugi, biar kata diganti tetap rugi. Kata Amr bin As, wah ini saya ambil tindak tegas nih. Satpol PP Pamong Praja, wah pas kebetulan datang. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Bapak Babin Sa, Pak dan Ramil juga selamat datang dan silakan. Mau ngopi, mau makan, mau silakan. Alhamdulillah. Ini kita senang nih kalau lihat aparat, para pejabat mau hadir ke tempat ini. Ini ciri-ciri pejabat soleh, insya. Karena hari ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia, jadi antara ulama dan umaro itu harus bersinergi. Kalau ulama jalan masing-masing, aparat jalan masing-masing, nanti yang jadi korban umat. Karena ulama itu ibarat ibu, aparat itu ibarat bapak. Biasanya rakyat, jamaah, umat, anak lebih dekat sama bapak apa lebih dekat sama ibu? Sama ibu, sama kiai kan. Makanya kalau kiai ya begini kayaknya, santun, santai, Kalau para pejabat mereka harus tegas. Kenapa? Karena dengan aturan, kebijakan. Tapi kalau dalam dalil justru yang pertama dipanggil bukan ulama, tapi para pejabat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau Anda melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan itu bukan tangan yang ini, maksudnya tangan itu adalah kepemimpinan, tangan itu kekuasaan. Kalau umpama di daerah sini nih ada Jabelai, tahu Jabelai? Jambu beakulalai, Jabelai, atau ada prostitusi, ada perjudian nih. Ustadz lihat nih, kata Pak Ustadz, wah di rumah ini ada perjudi. Misal, paling-paling Ustadz cuma ngomong, Pak mohon maaf jangan berjudi di sini karena di sini dekat Mas. Ya, kalau mau ya bolehlah di manalah, silahkan terserah. Paling Ustadz begitu. Tapi kalau yang lihatnya dan Ramil, Kapolres, Kapolsek, Kapolri, apalagi kan tinggal telepon Satpol Pamong Praja.
Saya minta itu rumah yang dijadikan prostitusi dan perjudian, saya minta diratakan hari ini juga. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa? Mereka punya kekuasaan, punya kebijak. Maka alhamdulillah ketika di negara kita masih banyak pejabat-pejabat yang baik, pejabat yang soleh. Jadi nggak semua pejabat kurang ajar, itu cuma oknumnya saja. Mudah-mudahan nih beliau, Bapak Binsa, Pak Dan Ramil, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang beliau punya. Beliau punya senjata, beliau punya walkie-talkie itu. Tes. Halo. Bagaimana persediaan makanan siap? Siap. Kita para ustadz ya begini di panggung, komandan. Saya dulu mau jadi tentara ceritanya. Tinggi cukup waktu itu. Cuman orang tua nggak ngizinin, terutama kakek. Kata kakek, jangan mau jadi tentara, perutnya suka ke depan. Lah dulu mah nggak kepikir, lah emang perut mah di depan semua. Lah itu masya Allah. Tapi paman saya malah ada yang tugas di Kapolda, di keluarga besar, banyaklah yang jadi polisi, yang jadi tentara. Saya seneng lihat tentara, lihat polisi itu gagah-gagah. Ada nggak polisi yang atau tentara yang sumbing? Nggak ada, karena mereka hasil pilihan. Coba lihat para kiai, para mubalik, rata-rata ganteng-ganteng, betul nggak? Mereka dipilih sama Allah. Coba lihat para tentara, kepolisian, tinggi, kekar, kan begini. Kalau ada polisi sumbing, kalau ada tentara sumbing, itu bagaimana mau upacara? Nggak jelas nanti kalau memimpin upacara. Yang mana? Tuh lihat saya pakai Pancasila, NKRI banget. Tapi kalau yang model begini, waduh, mantap. Mudah-mudahan ya anak-anak kita. Terserah profesi mau jadi apa. Justru umat Islam kudu maju, jangan jadi ustadz semua. Jangan jadi ustadz. Harus ada yang jadi anggota DPRD, harus ada yang jadi anggota MPR, yang jadi kepolisian, jadi Kapolri, harus ada. Kalau jadi anggota dewan capek, Pak. Saya 2 periode. Aduh. 2 periode jadi anggota dewan, resign saya capek. Dewan Kemakmuran Masjid. Enakan begini. Banyak silaturahim, bisa ketemu Abah Haji Edi, Abah Tamrin. Luar biasa. Pokoknya jadi banyak saudara. Ini kembali ke cerita Sayyidina Umar. Ini si Yahudi merasa didolimi, merasa kurang adil. Akhirnya kata si Yahudi, Amr bin As kan cuma seorang gubernur. Di atas gubernur masih ada presiden, masih ada khalifah. Zaman dulu khalifah. Berangkat ini Yahudi ke Madinah mencari khalifah Umar bin, berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Sampailah di perbatasan kota Madinah, ada orang yang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang. Siang. Dengan siapa, Mas? Saya dari Mesir. Ada apa? Saya pengen ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira istananya di mana itu? Kata yang ditanya, istananya di atas lumpur. Waduh, di atas lumpur ya. Terus para pengikutnya, penjaganya, pengawalannya berapa peleton? Para pengawalnya ini nih, orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah, tidak berdaya, janda-janda tua, janda-janda tua. Kalau muda kaya gue juga mau. Itu mah tipikal Siti Khadijah. Waktu nikah kan sama Nabi, status beliau janda, setengah kota Makkah milik Siti. Udah mah cantik, kaya, janda, cantik, luar. Oh, pengawalnya orang-orang doa apa? Betul.
Kira-kira khalifah sekarang di mana? Di depan Anda. Ya. Jadi Bapak, ya saya Umar bin Khattab, ada apa? Begini Pak, itu gubernur Bapak Amr bin As gak adil itu. Saya punya tempat seitu-itunya, dia mau jual, saya nggak mau jual, wong itu harta warisan dari nenek. Saya nggak mau jual. Nah, terus ya diambil Pak, katanya mau bangun masjid. Oh begitu, begini. Sekarang kau ambil 1 tulang unta di tempat sampah. Itu Yahudi makin bingung. Kata Yahudi, Pak, saya kesini kan mau nyari keadilan. Kalau cuma tulang unta mah di Mesir juga banyak Pak. Udah jangan ngomong, ambil aja. Diambil itu tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar menghunus pedang, seret, dibuat garis lurus di atas tulang itu. Kata Umar bin Khattab, Yahudi, kau pulang ke Mesir, kau berikan tulang ini kepada gubernur Amr bin As, sampaikan salam dariku. Yahudi makin bingung. Tulang. Udah pulang aja. Sampai di Mesir, Pak Gubernur, cep, tulang. Tulang. Ya, maksud kamu, saya dari Madinah, saya ketemu dengan khalifah, dengan presiden. Ketemu. Terus, tulang. Pas dilihat, di atas tulang itu ada garis. Itu Amr bin As, gubernur Mesir, gemetar, keringat dingin bercucuran. Yahudi, Pak, mohon maaf, Bapak kenapa lagi sakit ya? Bukan, kamu ini sedikit-sedikit main pusat. Ngomong dulu, lapor dulu sama RT, nanti rekomendasi ke Pak RW, ke lurah, ke camat, baru. Kata Yahudi, kelamaan Pak, kalau lewat Pak RT dulu, bisa nyampe tahun depan di surat. Saya langsung ke istana, ketemu dengan khalifah. Dia ngasih tulang. Iya, tapi saya kena teguran. Emang maksudnya apa itu tulang Pak? Seolah-olah beliau berkata, Umar bin Khattab berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau berlaku seenaknya. Jangan mentang-mentang sedang jadi gubernur kau menyengsarakan rakyat kecil. Berlaku adil dan lurus seperti garis di atas tulang ini. Kalau kau tidak bisa lurus, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Wah, itu kan bahasa yang luar. Kata Yahudi, oh, kalau begitu Islam adil. Padahal saya Yahudi kamu, tapi saya menang. Udah, gubernur kalah dengan rakyat biasa. Udah begini aja Pak, kalau memang itu tempat untuk bangun masjid, saya ikhlas, saya ridho. Bahkan bukan cuma itu, saksikan oleh Bapak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam dengan akhlak gubernur, dengan akhlak khalifah. Alhamdulillah. Artinya dengan punya kekuasaan kita bisa mengerjakan hal yang banyak demi kebaikan umat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma saya kadang bingung begini, kan kalau ulama itu bagaikan ibu, kalau pejabat itu bagaikan bapak. Bener kan? Bener kan? Tapi yang terjadi justru yang harusnya banyak istri itu kan bapak. Ini paham nggak maksud saya? Ulama itu bagaikan ibu, pejabat itu bagaikan bapak. Tapi di lapangan justru kebalik, malah ibunya. Udah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini ada komandan kita, saya mau nyanyi. Istri soleha udah, yatim piatu udah. Menunggu ya. Kebetulan Pak dan Ramil datang, kita lagu menunggu untuk beliau berdua. Kita udah nunggu ya. Bos Rik. Oh jangan pakai ini, nggak benar. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bareng. Bukankah asik
kita jumpa di sini, datanglah. Kedatanganmu ku telah lama. Bapak mau naik, Pak? Oh, saya pikir mau naik. Ngambil ngambil anggur. Emang di sana nggak ada? Pikir beliau mau naik gitu. Muter, cuma nggak buat ngambil anggur doang, muter. Kenapa nggak lewat belakang? Derita hidup yang duhai pahit. Pada siapa harus datanglah. Telah lama ku selain dirimu tiada tempatku bersandar, mencurahkan isi lama sekali. Kedatanganmu betapa hati kau biarkanku. Ada yang menunggu, ada yang sendiri. Nggak apa-apa dah, nyanyi emang nggak wajib bisa. Itu mah biar gak ngantuk aja, ya. Alhamdulillah, saya sudah dapat legitimasi atau pengakuan atau pengesahan dari Bapak Dr. Profesor Kiai Haji Roma Irama untuk pakai nama Roma Muda. Ini dites dulu, Pak, mau pakai nama ini. Pas saya ditanya, kamu tahu berapa lagu? Saya jawab, mohon maaf Pak Haji, saya baru hafal 800. Beliau bilang, Masya Allah. Itu luar biasa. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Kemarin milad ulang tahun yang ke-76. Abah Haji Tamrin usia berapa, Abah? 77. Wow. Tapi beliau masih ganteng ya. Masih gagah, orang Sukabumi. Atuh, tepuk tangan buat Abah Haji. 77. Wow. Tapi kelihatannya kayak baru 45 gitu. Emang bawaan ganteng sih. Tinggi, gede, mirip Pak Haji Roma tahun 2014-an lah. Masih gede begitu kan. Sekarang dulu mah gede ya. Sekarang jadi kecil. Kecapean beliau. Tapi walaupun badannya kecil, suaranya bro. Itu kalau udah nyanyi buah duri neraka, waduh. Derita ku lalui hari demi hari, sementara kau berpesta penuh cinta. Semua nggak terkenal. Baik. Apa? Masih ada Pak? Silakan. Ini orang tua kita ngehibur, Masya Allah, panitia. Luar biasa. Bagian aja mah, boleh sok bagiin. Itu berkat sok kalau mau dibagiin, bagiin. Kasihan
Kita sambil baca sholawat. Udah setengah 12 ini, udah setengah 12. Bentar lagi adzan duhur. Oh buat saya. Oh ya bagus bagus. Mobilnya sebelah sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ash. Iya ini. Aduh. Iya mama. Mama tenang aja. Mah. Harusnya hari ini saya ceramah ke Garut pagi ini. Cuma karena kagak ada yang ngundang, Pak. Jadi saya kesini. Nanti main ke sana ya, ke Sukabumi ya. Abah Haji masih asok kaji saat kan ya? Oh, asok di itu. Oh, keluarga ya kan ada di itu. Ya siapa yang ngerti wae cicing deh. Masih keluarga masih ayah di itu. Oh. Mungkin upami abah ka ditu nyimpang ke anya. Jamaah nu aralusna bawa. Ini pas nu ngartieun wae deh. Nu calageurna bawa, nu petot, nu geuneuk tong diajakan. Sama-sama. Beliau ini komandan Ketua Yayasan Rumah Yatim dan Duafa Lutfi. Aslinya orang Cisaat, Sukabumi. Alhamdulillah. Nitip Abah Haji ya. Beliau kalau sakit bawa ke rumah sakit. Tapi 77 masih gagah Abah, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kayak Abah nanti ya. Sekarang saya usia 34. Kemarin milad yang ke-34 27 September 1988. Barangkali ada yang mau ngasih kado, masih ada waktu. 34. Doanya aja. Masih muda banget sebetulnya. Belum siap untuk nikah lagi. Jalan Rambutan, Kelurahan Hutan Kayu. Oh dulu teh di masjid apa? An-Nasriyah. Oh masjid yang ini? Bukan. Lain. Ilhur. Oh. Waktu malam-malam ya. Mama ada? Oh. Iya. Waktu lurahnya masih ibu itu ya? Ibu Lois. Kalau sekarang sudah ganti ya? Bapak ya? Yang itu. Mana lurah tadi mana? Oh, Abah. Lurah enggak? Lain. Hah? Uskolot. Lain darah ngora tadi. Mana sih? Oh, balik meureun. Padiki, sekarang ganti Padiki. Tahun 2000 berapa? Sebelum corona ya Abah ya? Sebelum corona kan? Itu gara-gara corona ya Allah ya Rabbana. Aduh. Tapi ya Allah itu Masya Allah punya rencananya hebat. Dengan corona kan banyak yang meninggal. Ya kan? Syariatnya. Tapi dengan corona juga banyak angka kelahiran. Ya wong gak boleh kemana-mana, di karantina, di rumah kecil, ketemu, ya, jadi nggak ngepek sebetulnya dengan adanya corona yang meninggal 50.000, yang lahir 100.000. Ya Masya Allah. Sekarang tuh lagi banyak ini PHK, Tangerang kemarin 1.000 orang. Ya begitulah kehidupan. Maka kalau kita bergantung kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah Allah akan menemani kita selamanya. Mudah-mudahan Yayasan Rumah Yatim Duafa Lutfi, Allah berkahkan para donaturnya, dimudahkan milik rezekinya, diberkahkan kehidupannya, anak-anak yatimnya disehatkan, dipanjangkan umurnya. Yang belum jadi donatur, ayo kita berlomba-lomba. Gak usah banyak sih sebetulnya. Per minggu 10.000 aja udah luar biasa itu.
Buat ngerokok aja sehari 30.000 kan yang suka ngerokok. Saya sehari ini Pak sempurna mil bisa 4 bungkus. Kali 30 aja 4 kali 3 udah 120. Kalau yang suka ngerokok coba sisihin 10.000 aja per minggu. Kalau sebulan kan udah berapa? 40 ya. Taruhlah 50.000 per bulan. Allahu Akbar. Dari satu orang 50.000. Kalau ada donatur misalkan 200 orang, 2 kali 5 1 juta. Kan udah lumayan. Udah lebih lah, alhamdulillah gitu. Jadi mari kita bantu, kita dukung Yayasan Rumah Yatim. Mari kita jadi donatur. Jadi jangan berpikir, saya bukan orang kaya, nggak bisa jadi donatur. Donatur itu bukan masalah orang kaya, kepedulian. Banyak orang kaya gantung diri, banyak orang kaya jatuh dari bangunan tinggi. Kenapa? Dia stres. Kebanyakan lah kita stres, kagak punya duit. Banyak tuh para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang banyak duit, bos-bos mobil, bos-bos Korea, bos-bos HP, meninggalnya tragis, jatuh dari lantai berapa, sengaja. Bingung nih duit mau dikemanain. Lah biar berkah harta kita, sisihkan sebagian dari kita, masukkan ke Yayasan Rumah Yatim dan Doa Pak Lutfi. Ya insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah, panjang umur, terutama para pengurus dari Yayasan Rumah Yatim dan Doa Pak Lutfi. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan setiap langkahnya menjadi nilai ibadah. Berkhusus abahku, orang tuaku, Abah Haji Tamrin Husni dan Abah Haji Edi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Karena ceramah siang itu beda dengan malam. Kalau malam adem, kalau jam segini panas. Haredang, haredang. Ada naon di bawah. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo sayang.